Bab 1171. Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan melirik Harvey. Terdengar orang ini berhenti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Namun, sebelum Nicole sempat mengatakan apapun kepadanya, Jared berbicara terlebih dahulu. Tidak perlu, Nicole tidak suka minum sup. Sambil berbicara, ia meraih teko kopi yang dibawa oleh pelayan lain. Ini biji kopinya. Saya baru saja memberikan sebagian ke restoran untuk kopi kita. Anda bisa langsungnya. Tanpa sepengetahuan mereka semua, Jared telah membawa biji kopi kesukaannya, menyebabkan mata Nicole berbinar. Meskipun dia sedikit tidak senang, pemikiran tentang maksud dan tindakannya membuatnya menundukkan kepala dan berkata, "Terima kasih." Harvey, melihat Nicole masih memegang cangkir kopi Jared, ingat. Jared ini benar-benar pintar. Dia bahkan membawa biji kopi ke restoran. Pada saat itulah Nicole menyeruput kopinya. Rasanya lembut, tidak seenak kopi buatan Jared yang biasa dia buat. Jared, yang sepertinya telah membaca pikirannya, tersenyum penuh kekaguman. "Sepertinya aku telah memanjakanmu. Aku akan membuatkan kopi untukmu saat kita kembali." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut, wajah Nicole memerah. Mengapa dia merasa begitu norak? "Ayo pulang dan bicarakan ini," jawabnya dengan tenang. Jared, setelah menyadari sifat malu-malunya, tidak terus menggodanya, tetapi setiap kali mereka berdua berbicara satu sama lain, tampak seperti mereka sedang menggoda. Saat mereka melakukannya, Harvey dikesampingkan, merasa sangat malu. Dia tampak putus asa dan tidak ingin berbicara dengan siapapun lagi. Kelly memperhatikan bahwa Harvey menundukkan kepalanya karena frustrasi saat makan, dan tidak dapat menahan perasaan bahwa situasi itu sedikit menyusahkannya. "Jika saya tahu bahwa itu akan membuat Harvey merasa tidak nyaman, saya tidak akan setuju untuk mengajak Nicole makan malam bersama kami." Ketika piring mereka hampir kosong, Jared mulai bertanya tentang bisnis. "Apakah kamu akan ke laboratorium R&D nanti?" Nicole menganggukkan kepalanya. Ia telah memutuskan untuk melupakan perasaan tidak enak yang ia rasakan saat berdiskusi dengannya tentang bisnis. "Ike mengajakku ke pameran teknologi pagi ini, dan aku melihat seseorang mengembangkan chip untuk mobil terbang berawak." Jared tahu bahwa Nicole telah membuat kemajuan, tetapi matanya mulai bertanya-tanya. Ia memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada fakta bahwa Ike telah membawa ke pameran. Matanya beralih ke Ike, yang langsung merasa sedikit bersalah. Bahkan jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan, dia tidak ingin mengambil risiko konfrontasi dengan Jared. "Aku mendapat berita itu 2 hari yang lalu, jadi aku membawa Nicole ke sana untuk melihatnya," kata Ike, berpura-pura seolah-olah dia tidak punya niat untuk merayunya. Sebagai tanggapan, Jared menyampaikan dengan dingin dan berkata, "Benarkah? Mereka yang tidak mengenalmu dengan baik akan mengira bahwa kamu sengaja mengajak Nicole untuk melihat pameran." Begitu kata-kata itu keluar dari mulut, mata Jared berubah gelap. Ike segera menatap Harvey sambil mencibir dan berkata, "Tuan Ellison di sini mengira aku punya rencana untuk Nona Riddle. Bukankah lebih jelas bahwa Andalah yang melakukannya, karena Andalah yang mengundang Nona Riddle untuk makan malam. Jangan salahkan aku karena kaulah yang mengungkap rahasiaku." Ekspresi Jared lebih menjadi muram saat dia melihat dua pria lainnya percakapan satu sama lain. Pria-pria di lingkungan ini bodoh. Nicole dengan cepat melamar dengan janji di antara ketiga pria itu. Ia tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku sudah selesai makan. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan sore ini, jadi aku pergi dulu." "Nona Riddle, tunggu." Ike melihat Nicole pergi dan langsung mengikutinya. Nicole akan pergi ke lab R&D-nya, jadi dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Tentu saja, Harvey berdiri dan hendak mengikuti mereka ketika Jared menahannya dan berkata, "Pacarku ada urusan, jadi kita pergi saja. Makanan ini tanggung jawabku." Jared menjelaskan kepada Harvey bahwa dia tidak mengikuti mereka. Bab 1172. Harvey masih berniat ikut, tetapi Kelly menghentikannya. Dia tidak tahan melihat Harvey terluka lagi, jadi dia hanya bisa menariknya ke samping dan menenangkan kepalanya sambil berkata, "Tuan Ellison, Tuan Johnston sudah ada di sini. Jangan mengejar mereka." Kata-kata itu seakan mengingatkannya bahwa sudah saatnya dia bangun.
Ia tidak punya kesempatan lagi untuk berduaan dengan Nicole. Dulu, Harvey mengandalkan ketidakhadiran Jared untuk melakukan itu, dan saat itulah dia bisa merasa seperti malaikat pelindung Nicole. Ia tidak mengira Jared akan ada di sini hari ini, tetapi sekarang setelah hal tak terduga itu terjadi, mimpinya untuk bersama Nicole benar-benar hancur. Langkah kaki Harvey terdengar semakin keras dan berat saat ia melihat Nicole berjalan santai. Dia tidak tahu bagaimana cara selanjutnya. Ia hanya bisa mengepalkan tangan, menggertakkan giginya sambil meleotot ke arah punggung Jared. Suatu hari nanti, aku akan melampaui Jared Johnston dan memiliki Nicole untuk diriku sendiri. Setelah mereka bertiga meninggalkan tempat itu, Jared menarik Nicole ke dalam mobilnya, yang diparkir di dekat pintu masuk. Dengan mata tertunduk, Ike hanya bisa menyaksikan saat dia masuk ke dalam kendaraannya sendiri untuk memimpin jalan bagi mereka berdua. Keheningan memenuhi mobil sementara Nicole tetap bungkam, dan setelah menyadari Nicole merajuk lagi, Jared mendesah keras. Apakah kamu masih khawatir tentang kejadian di arena pacuan kuda? Mata Nicole berputar, dan tanpa menoleh untuk melihatnya, dia berkata, tidak, aku sedang memikirkan chip itu sekarang. Jared menghela napas lega saat mendengar bahwa dia tidak lagi memikirkan kejadian itu. Kemudian, dia mengulurkan tangan untuk memegang tangannya. Itu bagus. Saat merasakan sentuhannya lagi, jantung Nicole berdebar kencang. Ia ingin menjauh, tetapi pria itu memegangnya erat-erat dan menolak melepaskannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Nicole sambil menatap dengan wajah tersipu. Saat mata Jared yang berwarna gelap menatap lekat-lekat, dia berkata, tahukah kau betapa aku merindukanmu akhir-akhir ini? Dia jarang meneleponku akhir-akhir ini, pikirnya. Aku berasumsi bahwa dia terlalu sibuk, jadi aku mengiriminya pesan, dan karena dia juga tidak bisa membalasnya, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu. Namun, pada akhirnya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mencari alasan untuk menemuinya. Nicole menatap kosong. Selain aku, tidakkah ada orang lain di sekitarmu? Dia tahu bahwa dia masih marah pada Fiorella, jadi dia mengulurkan tangan dan memukul pangkal hidungnya. Tidak ada orang lain. Di hatiku, hanya ada satu dan itu adalah kamu. Nicole mendapati dirinya mengalihkan perhatiannya. Ia takut akan jatuh ke dalam perangkapnya, jadi ia menarik tangannya. Oke, berhenti norak. Melihat dia sepertinya tidak lagi marah, Jared mengangkat isinya dan berkata, aku ingin tahu. Bagaimana kabarmu? Apakah aku satu-satunya yang ada di hatimu? Wajah Nicole memerah saat dia berpikir, mengapa dia begitu menyebalkan hari ini? Apakah dia cemburu pada Harvey? Lalu, dia langsung menoleh padanya dan berkata, aku tidak ada hubungan apapun dengan Harvey. Jangan terlalu berpikir. Jared merasakan kelegaan saat dia menjelaskan hubungan mereka satu sama lain, tapi kemudian, dia segera bertanya. Bagaimana dengan Ike? Nicole membeku, dan mengerutkan kening pada Jared. Omong kosong macam apa yang kau bicarakan? Ike dan aku hanyalah rekan bisnis. Benarkah? Tanya Jared, tak percaya. Bab 1173. Nicole menatapnya kosong. Kau boleh berpikir sesuka hatimu, tapi jangan katakan hal aneh-aneh. Aku butuh bantuan Ike saat aku berada di luar negeri untuk sementara waktu. Ia memperhatikan bahwa Nicole tampaknya tidak mengalami masalah apapun, dan hal ini membuatnya merasa lega. Jika Anda perlu menggunakan lab R dan D, saya dapat segera membantu Anda dengan persiapannya. Nicole mendesah. Itu tidak perlu. Aku tidak akan menggunakannya untuk waktu yang lama. Sial, aku mungkin sudah dalam perjalanan pulang setelah Valendana Athina Talasin. Mengetahui betapa kompetennya dia berhenti bertanya padanya, dan setuju untuk menemaninya ke lab R dan D.I.K. Melihat ekspresi tegas di wajahnya, Nicole mengangkat alisnya dan bertanya, Jared, apakah kamu benar-benar mendapat berita dari sini? Sebagai tanggapan, Jared mengangguk. Aku tidak berbohong padamu. Aku tidak perlu datang ke sini untuk melakukan pekerjaan itu, tapi, kau ada di sini. Rasa hangat memenuhi hatinya saat mendengar bagian kedua kalimatnya karena dia mengatakannya dengan sangat tulus. Baiklah, aku mengerti. Baiklah, kamu harus pergi dan memeriksa barang-barangmu.
Aku mungkin akan berada di sini di lab R&D sepanjang sore. Dia tidak ingin menyita terlalu banyak waktunya. Jared merasa enggan tetapi tetap menyetujui pernyataan Nicole, karena ia melihat Nicole ingin berkonsentrasi pada pekerjaannya. Aku sudah memesankan hotel untukmu. Aku akan menjemputmu setelah selesai. Tidak menyangka Jared akan begitu akomodatif dan siap, semua perasaan buruk yang pernah dimilikinya terhadapnya lenyap, dan dia mengangguk dengan enteng. Oke. Jared lalu menepuk-nepuk kepala Nicole dan menatapnya penuh kasih sayang. Nicole bingung harus berbuat apa dan membiarkan Jared menyentuhnya sebelum ia menarik tangannya. Nicole tidak bisa menahan diri saat Jared melakukannya. Tak lama kemudian, mobil mereka berhenti di laboratorium R&D milik Ike, menandai pertama kalinya Jared ke sana. Ia tidak menyangka itu adalah sebuah pabrik di pinggiran kota, dan setelah melihat desain yang begitu kasar, Jared tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ini laboratorium R&D miliknya. Nicole mengangguk, yah, kelihatannya sederhana dari luar, tapi jangan tertipu. Bagian dalamnya menyediakan semua yang kita butuhkan. Jared merasa enggan tetapi tetap menyetujui pernyataan Nicole, karena ia melihat Nicole ingin berkonsentrasi pada pekerjaannya. Aku sudah memesankan hotel untukmu. Aku akan menjemputmu setelah selesai. Tidak menyangka Jared akan begitu akomodatif dan siap, semua perasaan buruk yang pernah dimilikinya terhadapnya lenyap, dan dia mengangguk dengan enteng. Oke. Jared lalu menepuk-nepuk kepala Nicole dan menatapnya penuh kasih sayang. Nicole bingung harus berbuat apa dan membiarkan Jared menyentuhnya sebelum ia menarik tangannya. Nicole tidak bisa menahan diri saat Jared melakukannya. Tak lama kemudian, mobil mereka berhenti di laboratorium R&D milik Ike, menandai pertama kalinya Jared ke sana. Ia tidak menyangka itu adalah sebuah pabrik di pinggiran kota, dan setelah melihat desain yang begitu kasar, Jared tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ini laboratorium R&D miliknya. Nicole mengangguk, yah, kelihatannya sederhana dari luar, tapi jangan tertipu. Bagian dalamnya menyediakan semua yang kita butuhkan. Ini adalah hadiah dari Nona Riddle untuk semua orang. Pastikan untuk bekerja sama dengannya selama beberapa hari ke depan. Semua orang langsung mengangguk. Ya, Tuan. Terima kasih, Nona Riddle. Nicole mengangguk sebagai jawaban, lalu melanjutkan perjalanan menuju kantor Ike. Setelah menyalakan komputernya, Nicole mulai menulis kode, mengingat apa yang telah dilihatnya, serta ide-idenya sendiri. Ike memperhatikan Nicole saat jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, terkejut dan takjub melihat betapa hebatnya ingatannya. Karena ia hanya dapat mengingat sebagian kecilnya saat Nicole terus mengetik, ia berpikir, ia telah menghafal semua kodenya. Komposisi kode tertulisnya hampir sama dengan apa yang pernah kulihat di sekolah sains dan teknologi. Ike memperhatikan Nicole saat jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, terkejut dan takjub melihat betapa hebatnya ingatannya. Karena dia hanya bisa mengingat sebagian kecilnya saat dia terus mengetik, dia berpikir, dia telah menghafal semua kodenya. Komposisi kode yang ditulis hampir sama dengan yang pernah kulihat di pameran sains dan teknologi. Baris kode ini seperti kunci menuju dunia yang sama sekali baru. Semakin banyak Nicole mengetik, semakin terkejut dan bersemangat dia. Jika kamu dapat mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah kita lihat, silakan gunakan pada mobil terbang berawak milikku. Itu pasti akan menjadi penemuan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Nicole menatapnya kosong sebagai tanggapan. Aku baru saja memulai. Kau boleh pergi. Jangan ganggu aku saat aku sedang bekerja. Ike hanya bisa menahan kegembiraannya, dan meninggalkan kantor saat dia menyadari betapa seriusnya dia. T berharap Nicole bisa menyelesaikan penulisan kode untuk chip itu lebih cepat. Bab 1174. Tanpa disadarinya, Nicole telah bekerja hingga larut malam, dan ia baru tersadar setelah semua personel R&D di luar kantor pergi. Baru setelah Ike datang membawa makan malam, ia mampu tersadar. Kita makan dulu. Keripik ini tidak bisa selesai dalam sehari, kata Ike, membuat gadis itu sadar bahwa dia benar-benar lapar. Oh, baguslah, katanya dan hendak berdiri ketika ia mendapati kedua kakinya menjadi mati rasa setelah sekian jam duduk di kursi. Dia terhuyung sedikit, dan saat itulah Ike bergegas mendekat untuk membantunya.
Kamu baik-baik saja. Nicole menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika suara lain terdengar dari pintu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ike melihat ke arah pintu kantor tempat Jared Johnston yang tinggi dan tegap berdiri. Jared tidak menyangka akan menemukan skenario seperti ini saat baru saja melewati pintu. Ia segera melangkah masuk untuk membantunya berdiri, dan saat itulah ia melirik sekilas. Tuan Johnston, jangan salah paham. Nona Riddle terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Ike menjelaskan dengan cepat, takut Jared akan berpikir berlebihan. Kamu baik-baik saja? Jared bertanya pada Nicole dengan khawatir. Nicole kembali duduk dengan bantuan Jared, dan setelah beberapa saat dia berkata, tidak apa-apa. Aku hanya duduk terlalu lama. Aku tidak memperhatikan saat aku berdiri tadi, dan aku hampir jatuh. Aku sangat beruntung karena Ike ada di sana. Jared mengernyit saat mendengar penjelasan Nicole. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada fakta bahwa kamu harus menjaga kesehatanmu dengan baik. Apakah kamu mengerti? Sebenarnya, kata-kata itu tidak hanya ditujukan kepada Nicole, kata-kata itu juga menjadi pengingat bagi Ike bahwa ia harus mundur. Ike berdiri di sana dengan tenang dan memperhatikan mereka selagi mereka berbicara. Takut kalau kalimat yang salah akan menimbulkan kesalahpahaman lagi. Kita berhenti di sini saja hari ini. Aku akan mengantarmu kembali untuk beristirahat, kata Jared sambil menatapnya. Baiklah, tunggu sebentar, saya harus menyimpan datanya. Nicole melihat bahwa Jared tidak mengizinkannya terus bekerja hingga malam, jadi dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Setelah selesai mencadangkan pekerjaannya dalam file penyimpanan, Nicole menatap Ike dan berkata, saya cukupkan di sini untuk hari ini. Saya akan kembali lagi besok pagi. Baiklah. Ike menatapnya dan mengangguk. Ayo pergi. Nicole bangkit perlahan sementara Jared membantunya keluar dari kantor Ike. Kamu baik-baik saja? Tanya Jared khawatir. Ya, Nicole menatap Jared dan tersenyum padanya. Max, melihat Jared membantu Nicole, segera membukakan pintu mobil untuk mereka. Jared mengantar Nicole ke kursi belakang, lalu ia sendiri masuk ke dalam mobil. Ke hotel, Jared menatap Max dan memberi perintah. Ya, Tuan, jawab Max, dan mengantar mereka ke hotel terdekat. Tak lama kemudian, mereka tiba. Tuan Johnston, kami sudah sampai. Nicole memandang keluar, dan menatap Jared dengan alis berkerut. Bukankah ini hotel tempatku menginap? Bab 1175. Aku sudah memesankan kamar lain untukmu di sayap lain. Kamar itu lebih dekat dan lebih nyaman untukmu, dan itu akan menghemat banyak waktu. Jared menatap Nicole sambil menjelaskan. Terima kasih. Nicole menatap Jared dengan tatapan hangat. Kau sangat perhatian. Ayo masuk. Jared keluar dari mobil dan berhasil membantunya berdiri, tetapi dia menolak. Tidak apa-apa, katanya. Sekarang aku baik-baik saja. Itu bukan masalah besar, pikirnya. Apa yang terjadi sebelumnya di kantor hanya kesemutan di kaki. Kakiku sudah pulih dalam perjalanan ke hotel, dan membiarkan dia terus menahanku bukanlah hal yang akan kubiarkan. Coba jalan-jalan. Jared meletakkan tangannya di posisi menopang, takut Nicole akan jatuh lagi. Begitu melihat Nicole baik-baik saja, ia merasa lega. Kemudian, ia memegang tangannya dan menuntunnya menuju pintu masuk hotel. Sekarang di dalam kamar, Nicole duduk untuk beristirahat sementara Jared menuangkan secangkir air untuknya. Kemudian, dia berjalan ke sisinya dengan ekspresi serius dan berkata, meskipun apa yang kamu lakukan itu sangat penting, itu tidak boleh terjadi lagi. Kesehatanmu jauh lebih penting daripada apapun yang sedang kamu alami. Aku tahu. Alasan mengapa aku duduk sedikit lebih lama hari ini adalah karena aku takut lupa dan tidak dapat mengingat detail kode yang telah kulihat. Nicole menjelaskan, tahu bahwa Jared hanya mengkhawatirkannya. Baiklah, kalau kamu butuh bantuan dengan penelitian dan pengembanganmu, kamu bisa memberi tahuku. Jared menatapnya tanpa tersenyum. Terima kasih sebelumnya, Jared. Aku pasti akan bertanya jika perlu. Nicole menatap Jared sambil tersenyum, merasa nyaman dengan kehadirannya di sisinya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kamu merasa nyaman? Jared bertanya padanya dengan nada lembut. Aku baik-baik saja, jawabnya.
Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu sudah bekerja keras hari ini, katanya. Biarkan aku membantumu bersantai. Tidak perlu begitu. Wajah Nicole tersipu ketika tangan Jared sudah berada di atas kakinya. Sambil memijatnya, dia bertanya sesekali, apakah di sini? Tidak. Kalau begitu, pasti di sini. Biar aku bantu kamu rileks, katanya sambil terus memijatnya. Keesokan harinya, Jared terbangun dan menoleh ke arah Nicole yang masih tidur di sampingnya. Dengan tatapannya ke wajah yang sulit untuk diabaikan banyak orang, ia mengangkat tangannya dan membelai pipi Nicole yang lembut dan halus, dan saat melakukannya, ia merasa sulit untuk berhenti. Nicole yang masih tertidur merasakan sepasang tangan hangat menyentuhnya, dan senyum muncul di sudut bibirnya. Nicole terbangun beberapa saat kemudian, ia perlahan membuka matanya yang berkerak dan melihat pemandangan kamarnya yang samar. Saat itu, ia melihat wajah tampan dan sepasang mata coklat tua. Melihat itu, ia tersenyum lembut. Kau sudah bangun? Kata Jared lembut saat mereka saling bertatapan. Ya, jawab Nicole ramah. Kamu sudah lama bangun. Nicole mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Tidak, aku baru saja bangun beberapa saat yang lalu. Dengan senyum lembut dan bersih di wajahnya yang tampan, Jared kembali memeluk Nicole. Aku benar-benar ingin memelukmu seperti ini selamanya. Nicole menatapnya dan tersenyum. Baiklah, tapi bukankah kamu harus bekerja? Memelukmu seperti ini tidak akan memengaruhi pekerjaanku, kata Jared dengan nada suara percaya diri, seolah-olah dia benar-benar bisa melakukan kedua hal itu secara bersamaan. Baiklah. Nicole mencondongkan tubuhnya dan menempelkan kepalanya di dada lelaki itu. Bab 1176. Setelah beberapa saat, Nicole bangkit dari kehangatan dadanya dan menatapnya. Apa yang kita makan hari ini? Jared menatapnya penuh kasih sayang dan berkata, baiklah, apa yang ingin kamu makan? Susu gandum. Nicole menatapnya dan mengucapkan kata-kata itu langsung dari mulutnya. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk membawanya. Jared bangkit, mengangkat telepon, dan menekan nomor. Kemudian dia kembali ke tempat tidur dan menatap Nicole. Bangun dan bersiap-siaplah. Kurasa makanannya akan segera diantar. Baiklah. Nicole meregangkan tubuhnya, lalu bangkit dari tempat tidur untuk membersihkan diri sementara Jared menemaninya ke kamar mandi. Cinta memenuhi mata mereka saat mereka berdua berdiri dan saling menatap di depan cermin. Mendengar bunyi bel pintu, Jared selesai membilas dirinya dan berjalan untuk membukakan pintu. Tuan Johnston, ini makanan yang Anda minta, kata pelayan itu. Baiklah. Jared mengambil nampan dan langsung menuju ruang makan. Setelah beberapa saat, Nicole keluar dari kamar mandi dan menuju ruang makan. Sudut mulutnya terangkat saat melihat makanannya telah tiba. Ayo kita sarapan. Jared menyerahkan sendok padanya. Jadi, apakah kamu akan pergi ke laboratorium R&DI setelah sarapan? Ya, dan apa yang akan kamu lakukan hari ini? Nicole menatap Jared dan bertanya. Hari ini aku akan menyelidiki Henry dan petunjuk-petunjuk yang ditinggalkannya. Apakah sudah ada petunjuk? Pria seusianya akan meninggalkan jejak kemanapun dia pergi. Nicole menatap Jared dengan bingung. Jika dia menggunakan identitas aslinya, akan sangat mudah untuk menemukannya, katanya. Namun, saya khawatir dia tidak menggunakan identitas aslinya, dan mencarinya saat itu akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Pokoknya, bersulanglah. Jared menyerahkan sepotong roti panggang kepada Nicole. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa mengaturnya untukmu. Nicole menatapnya tanpa tersenyum. Tidak untuk saat ini, jawabnya. Aku akan bertanya kepadamu ketika diperlukan. Baiklah, beritahu aku kalau kamu sudah siap. Ngomong-ngomong, aku sudah selesai makan. Aku akan ganti baju. Terima kasih untuk sarapannya, kata Nicole dan berinisiatif mencium wajah Jared sebelum menuju kamar tidur untuk berganti pakaian. Sambil tersenyum, dia bangkit dan mengikutinya ke kamar tidur, di mana dia memeluknya dari belakang, menghirup wangi rambutnya, yang membuatnya merasa seperti sedang mabuk. Aku akan menemuimu setelah aku selesai. Baiklah. Nicole berbalik dan mencium bibirnya, lalu mereka berdua terlibat dalam sesi ciuman penuh gairah.
Setelah beberapa saat, Nicole mendorong Jared menjauh, dan menatapnya sambil menyeringai, aku harus pergi. Aku akan mengirimmu ke sana. Jared kemudian mengenakan pakaiannya dan mengantar Nicole keluar dari hotel. Sambil membuka pintu mobil, dia berkata, jaga kepalamu. Terima kasih. Pasangan itu masuk ke kursi belakang, setelah itu Max mengantar mereka ke tempat kerja Ike. Anda harus bangun dan melakukan peregangan setelah bekerja beberapa lama. Anda tidak bisa duduk di sana sepanjang hari, atau Anda akan merasa seperti kemarin lagi. Jared memberi instruksi. Nicole berbalik, menatap Jared, dan mengangguk. Ya, aku akan mengingatnya. Senyum kepuasan tersungging di bibir Jared, dan segera setelah itu, mobil berhenti di luar gedung pabrik Ike. Di sana, Jared mencium Nicole. Aku tidak akan mengantarmu masuk. Baiklah, hati-hati, ya, tempat ini tidak terlalu aman, Nicole mengingatkannya dengan khawatir. Bab 1177. Jangan khawatir. Jared menatapnya dan tersenyum. Jared mengizinkan Max pergi begitu dia melihat Nicole memasuki pabrik Ike. Ike, Nicole masuk dan memanggilnya. Aku di sini. Suara Ike terdengar menggelegar dari salah satu arah. Nicole mengikuti sumber suara dan berjalan mendekat dan melihat bahwa Ike sedang mengerjakan sesuatu di samping prototipe mobil terbang berawak. Apa yang kamu lakukan di sini? Nicole menghampiri dan bertanya. Saya membongkar dan memperbaruinya. Ike, nilai referensi prototipe generasi pertama ini terbatas, katanya sambil menatap matanya. Jangan buang-buang waktumu untuk itu. Kau melihatnya di pameran sains dan teknologi kemarin. Hasil karya lawan kita sangat berbeda dari apa yang kita miliki di sini. Kita harus segera kembali ke penelitian dan pengembangan untuk melihat kemana departemen desain akan bergerak dengan ini. Kita juga bisa memberi mereka beberapa saran baru. Mata Ike terbelalak mendengar kata-kata itu. Apa yang kau katakan itu benar. Ayo kita pergi ke markas sekarang juga. Tunggu, aku akan mencadangkan data kemarin dari komputermu, katanya. Aku pergi terburu-buru tadi malam, dan aku tidak sempat mengekstraknya. Baiklah, ayo berangkat. Ike menuntun Nicole ke kantor. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Nicole tiba-tiba berhenti. Ada apa? Ike menatap Nicole dengan alis berkerut. Orang-orang di sini dapat membuat aksesori dan produk lain untuk mobil terbang berawak, dan mereka akan tetap memiliki pangsa pasar tertentu saat itu. Jangan buang terlalu banyak waktu untuk memproduksi mobil lengkap. Tidak akan mudah bersaing dengan perusahaan besar, kata Nicole. Kata-kata itu murni nasihat yang baik. Aku akan memikirkannya, ayo kita pergi ke markas R&D dulu. Ucap Ike sambil menatap Nicole. Ya, Nicole segera mengekstrak dan membuka resleting berkas di komputer sebelum mematikannya. Ayo pergi. Nicole menatap Ike. Oke, karena Ike adalah pria sejati, dia membukakan pintu mobil untuk Nicole, lalu naik ke kursi pengemudi dan menginjak pedal gas, melaju kencang ke fasilitas R&D. Nicole, kamu pasti sangat lelah tadi malam, kan? Ike bercerita tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Tidak apa-apa untuk merasa lelah, tapi aku sudah lama terbaring lemah, itu adalah sesuatu yang menurutmu lucu. Nicole tersenyum karena dia merasa sedikit malu. Tidak, kurasa kau cenderung melupakan dirimu sendiri dan segala hal di sekitarmu saat bekerja. Kalau tidak, kau tidak akan seperti itu. Ike melirik Nicole. Astaga, kulitnya putih sekali, pikirnya. Saya tidak punya pilihan. Itulah sifat pekerjaan saya. Kadang-kadang, saya bahkan merasa seolah-olah saya tidak terlalu merawat tubuh saya. Saya senang saya berolahraga sepanjang tahun dan dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Jika tidak, saya tidak akan mampu melakukannya, canda Nicole. Apakah kamu juga sering berolahraga? Ike mendengar Nicole berbicara tentang olahraga dan kebetulan memunculkan topik dan minat baru di antara mereka. Ya, saya berolahraga hampir setiap hari, jawabnya. Dilihat dari apa yang Anda katakan, saya rasa Anda juga berolahraga secara teratur. Benar, tapi tidak harus setiap hari. Kadang-kadang saya memberi diri saya sendiri satu hari libur jika saya tidak punya waktu, kata Ike bercanda. Memang benar bahwa terkadang, tidak mungkin Anda dapat melakukannya jika Anda tidak punya waktu, tetapi ketika Anda melakukannya,
Anda akan dapat terbiasa dengan rutinitas, dan itu akan baik untuk tubuh. Aku akan mengajakmu ke pusat kebugaran saat aku punya waktu. Tentu saja untuk melihat-lihat, kata Ike sambil mengulurkan undangan kepada Nicole. Tentu saja, aku tidak banyak berolahraga selama beberapa hari terakhir ini. Aku akan mencobanya. Nicole tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Jika Harvey yang mengundangnya, dia mungkin harus berpikir keras. Tetapi karena Ike yang mengundangnya, tidak terpikir olehnya bahwa dia harus memikirkannya sama sekali. Kalau begitu, ini kesepakatannya. Aku akan menjemputmu lain hari saat aku punya waktu dan kita akan pergi ke pusat kebugaran untuk sesi latihan bersama. Ucap Ike, berharap masalah ini segera selesai, agar Nicole tidak berubah pikiran. Tentu, tak masalah. Nicole langsung setuju. Bab 1178. Mobil berhenti di tempat parkir fasilitas tersebut, kemudian Nicole dan Ike turun dan berjalan menuju lab. Nona Riddle, Tuan Ike. Penjaga laboratorium menyapa Nicole dan Ike dengan sopan begitu melihat mereka mendekati pintu masuk. Apakah semuanya baik-baik saja di sini? Tanya Nicole. Ya, semuanya baik-baik saja seperti biasa, jawab penjaga itu. Baiklah, terima kasih atas pekerjaanmu, kata Nicole, setelah itu dia dan Ike masuk ke dalam. Apakah kita akan langsung ke departemen desain? Tanya Ike saat dia berjalan di samping Nicole. Ya, kita baru saja marah, bukan? Nicole menjawabnya dengan tegas. Sesampainya di pintu masuk departemen desain, mereka menggesek kartu, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Kepala desainer, setelah menyadari bahwa Nicole dan Ike telah memasuki ruangan, berjalan mendekati mereka untuk menyambut mereka. Nona Riddle, Tuan Ike. Bagaimana desain tim saat ini? Tanya Nicole. Semuanya berjalan dengan baik. Begitu ya, bolehkah saya lihat? Tanya Nicole kepada kepala desainer. Tentu, silakan ke sini. Kepala desainer mengulurkan tangannya sebagai undangan ikonik, lalu Nicole dan Ike memasuki ruang rapat. Begitu mereka berdua masuk, kepala mendesain mengaktifkan layar plasma di dinding. Nona Riddle dan Tuan Ike, silakan duduk. Saya butuh waktu sebentar untuk mencari data dan menunjukkannya kepada kalian berdua. Jangan khawatir. Nicole dan Ike duduk dan menunggu. Setelah beberapa saat, sketsa kasar mobil terbang berasak muncul di layar. Mata Nicole dan Ike bertemu sesaat. Lalu, mereka menatap layar dengan mencibir di wajah mereka. Melihat ekspresi mereka, kepala desainer tiba-tiba merasa gugup. Kami tidak diberi tahu bahwa Nona Riddle akan datang untuk pemeriksaan hari ini. Mengapa mereka membuatnya seolah-olah ada pemeriksaan? Nicole mempertahankan pandangannya beberapa saat lagi lalu menoleh ke Ike. Apakah kamu punya komentar? Ike menatap Nicole dan berpikir sejenak sebelum berkomentar. Desain kami tampaknya cukup biasa saja. Jika kami bersaing dalam industri ini berdasarkan penampilan, saya khawatir kami akan tertinggal. Kepala desainer menatap Ike dengan bingung. Tuan Ike, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Apakah ada perusahaan lain yang juga meneliti mobil terbang berawak? Benar sekali. Nona Riddle dan saya menghadiri pameran teknologi kemarin. Kami melihat konsep desain dari perusahaan pesaing di sana. Meski konsep desain baru ini, kita bisa melihat bahwa visi mereka untuk kendaraan terbang ini sangat maju, jelas Ike kepada kepala desainer. Apa, ada perusahaan lain yang sedang menggarap mobil terbang berawak? Tanya kepala desainer, sangat terkejut setelah mendengar berita tersebut, karena dia sama sekali tidak tahu sebelum diberi. Jangan kaget, kata Ike. Meski mereka baru menelitinya, saya yakin mereka berada di fase yang sama dengan AS. Mungkin, mereka memang sedikit, tapi tidak jauh tertinggal dari AS dalam hal kemajuan. Jika kita bisa membuat desain yang jauh lebih menarik dan praktis, saya rasa kita bisa menguasai 50% pangsa pasar. Nicole menatap mereka dengan saksasama. Tanpa disadari, keyakinannya pada proyek ini telah memberikan kepala desainer dan Ike dorongan kepercayaan diri yang mereka butuhkan. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama tentang bagaimana kita harus meningkatkan dan memodifikasi desain kita saat ini. Nicole menatap mereka berdua, mendorong Ike dan kepala desainer untuk menanggapi dengan anggukan. Nona Riddle,
bagian mana dari kendaraan yang menurut Anda bisa dimodifikasi? Kepala desainer menoleh ke Nicole. Nicole melihat desain saat ini dan menyarankan, menurut saya, kita bisa membuat kap mesin lebih bersudut dan mencolok. Saat orang melihatnya, mereka akan merasa lebih enak dipandang. Prioritas kedua adalah mengurangi hambatan angin. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan hambatan udara, sehingga akan lebih aman untuk terbang pada saat yang sama, kap mesin akan mampu menambah jarak tempuh di udara. Setelah selesai berbicara, Nicole berbalik ke arah Ike, bagaimana cara menanam? Saya setuju dengan apa yang Anda berdua katakan. Sambil mempertimbangkan hal ini, kita harus memproduksi mobil terbang berawak yang bisa memuat 2 orang. Itu juga akan menjadi nilai jual yang besar, kata Ike. Dia benar, fitur ini bisa menarik calon pembeli, asalkan harganya sesuai dengan kisaran harga yang sama. Bab 1179. Apa pendapatmu tentang ini? Nicole menoleh ke kepala desainer. Saya rasa semua saran Anda bagus. Kami akan mengubahnya sesuai dengan kedua ide Anda sesegera mungkin. Baiklah, serahkan saja pada tim desain. Jika Anda menemui kesulitan, kami selalu siap membantu. Kita bisa menyelesaikannya bersama. Nicole menatap kepala desainer dengan ekspresi serius di wajahnya. Baiklah, itu saja untuk saat ini, katanya. Kami pergi dulu. Semoga yang terbaik untukmu. Setelah Nicole keluar dari departemen desain bersama Ike, dia menoleh padanya dan berkata, kamu harus pergi ke departemen R&D. Aku akan kembali ke kantorku sekarang. Baiklah, katanya. Begitu Nicole tiba di kantornya, ia menyalakan komputer dan duduk untuk melanjutkan mengerjakan kode. Tetapi setelah sekitar 1 jam, Jared meneleponnya. Apakah kamu sedang bekerja? Apakah kamu sudah cukup istirahat? Nada bicara Jared yang penuh perhatian dan lembut terdengar di telepon. Ya, aku sedang bekerja sekarang. Baru 1 jam, dan aku tidak merasa lelah sama sekali. Nicole menyalakan pengeras suara dan bekerja sambil mengobrol dengannya. Meskipun baru 1 jam, kamu harus bergerak dan melakukan peregangan sebentar. Sekarang, sisihkan pekerjaanmu sejenak, kata Jared dengan nada memerintah. Baiklah, aku istirahat dulu. Nicole setuju, meski jarinya masih aktif mengetik di keyboard. Apakah kau mencoba menipuku? Tanya Jared. Aku bisa mendengarmu mengetik di keyboard. Kamu memiliki indera pendengaran yang baik. Nicole tersenyum dan, saya berdiri dan beristirahat sekarang. Tidak ada suara ketikan dari keyboard lagi, kan? Lapor Nicole. Baguslah. Bergeraklah sedikit lagi. Kamu juga bisa mengobrol denganku sambil beristirahat. Jared menjawab dengan tegas. Kenapa kamu begitu memaksa? Kamu ingin aku mengobrol denganmu saat istirahat. Kalau begitu, kenapa masih dianggap istirahat? Aku tutup teleponnya. Nicole menolak. Saya tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara agar saya tahu bahwa Anda benar-benar sedang beristirahat, katanya. Jared hanya khawatir tentangnya. Ia tahu bahwa jika mereka mengakhiri panggilan, ia akan kembali bekerja tanpa beristirahat sama sekali. Ia sangat mengenalnya. Trik kecilmu, katanya. Sudah kubilang, sebaiknya kau tidak memainkannya bersamaku. Baiklah, kau telah memergokiku. Kau menang. Oh ya, ngomong-ngomong, bukankah kau sedang mencari tahu tentang Henry? Bagaimana kau masih punya waktu untuk meneleponku? Nicole tiba-tiba teringat dan bertanya. Max sedang menyelidikinya. Aku sedang di dalam mobil tanpa melakukan apapun, dan tiba-tiba aku memikirkanmu. Jared melirik keluar jendela. Max sudah lama pergi dan dia belum kembali. Begitu ya. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak duduk di mobil dan menunggu. Sebaiknya kamu pergi dan memeriksa keadaan, saran Nicole. Kenapa aku harus keluar rumah? Apa kau mencoba menyarankan itu, supaya tidak ada yang mengawasimu? Tanya Jared, tahu bahwa itu adalah salah satu tipuan Nicole lagi. Kapan kamu jadi menyebalkan seperti ini? Jawabnya, bukankah aku sudah bilang kalau aku sudah selesai dengan liburanku? Aku harus kembali bekerja sekarang. Baiklah kalau begitu. Jared melihat arlojinya. Tanpa menyadarinya, mereka telah berbicara di telepon selama 20 menit. Setelah menutup telepon, Jared melihat ke arah pintu masuk bandara.
Tak lama kemudian, Max terlihat berjalan keluar dari pintu. Kemudian, dia masuk ke mobil dan menoleh ke Jared. Tuan, bandara ini tidak punya catatan apapun tentang Henry yang menaiki pesawat. Ayo pergi ke bandara berikutnya. Oke, bab 1180. Kembali ke kantor, Nicole kembali duduk di depan komputernya dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah mengetik beberapa lama, ia berhenti dan menyalin dokumen ke drive USB-nya. Kemudian, ia mematikan komputer dan berjalan menuju departemen R&D tempat Ike berada. Dia menggesek kartu aksesnya dan berjalan masuk ke ruangan yang penuh dengan orang yang sibuk meneliti chip. Setelah menemukan Ike, dia menghampirinya dan berkata, "Saya telah membuat desain untuk chip generasi pertama. Anda dapat melihatnya bersama tim Anda." Cepat sekali. Ike menatap Nicole dengan kaget. Ini versi yang disederhanakan. Kalau dilihat dari segala aspeknya bagus, tapi saya akan bahas detailnya, jelas Nicole. Baiklah, mari kita lihat, katanya. Ike kemudian memanggil beberapa ahli chip. Nona Riddle telah merancang versi chip yang disederhanakan. Mari kita lihat apakah kita bisa mengerjakannya. Sekarang di kantor, Nicole dan tim mulai mendiskusikan kelayakan chip yang disederhanakan ini, dan setelah 2 jam mereka menyimpulkan bahwa desainnya sangat bagus. Mereka semua menantikan versi lengkap terakhir dari Nicole. Karena semua orang menganggap desain ini bisa digunakan, aku akan terus mengerjakannya, kata Nicole, dan hendak pergi ketika salah satu pria menghentikannya. Nona Riddle, saya sarankan Anda untuk mendesainnya hingga tahap tertentu dan membawanya ke AS untuk diuji cobakan lagi. Ini untuk memeriksa apakah ada perubahan yang diperlukan selama proses berlangsung. Ya, kupikir juga begitu, jawabnya dan berjalan kembali ke kantornya di mana dia meneruskan pengerjaan chip itu lagi. Di luar bandara lainnya, Jared memperhatikan Max berjalan kembali ke mobil. Apakah ada petunjuk? Jared mengajukan pertanyaan sebelum Max sempat mulai melapor. Ya, ada rekaman istri Henry menaiki pesawat ke sini, jawab Max. Jared mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia naik pesawat sendirian atau bersama orang lain? Sendiri. Cepat kirim seseorang untuk berjaga di aula kedatangannya, perintah Jared. Mike Tyson Choi ngeng nudi hetrang fakai ket hei han ban ko tu sw biat fenguen gek chua san bei tan sanat. Dimengerti, sahut Max. Henry licik seperti rubah, pikir Jared. Mereka pasti pergi terpisah dan berencana bertemu di tempat lain. Aku akan memastikan untuk mengeluarkan tikus itu dari lubangnya. Ayo kembali ke hotel sekarang, kata Jared. Mendengar itu, Max menyalakan mesin dan berjalan menuju hotel. Dalam perjalanan ke sana, Jared menelepon Nicole lagi. Hai, kamu di pabrik Ike? Tidak, aku di lab. Kenapa kau meneleponku lagi? Tanya Nicole sambil bekerja menjawab panggilan Jared. Saya sudah selesai bekerja di sini, jawabnya. Saya berpikir untuk mengunjungi Anda, tetapi tidak apa-apa karena Anda ada di laboratorium. Saya akan kembali ke hotel terlebih dahulu dan menjemput Anda nanti. Jared merasa sedikit sedih, karena dia berada di laboratorium, tempat dia tidak bisa masuk. Jika dia berada di pabrik, dia pasti bisa menemaninya. Baiklah, sebaiknya kau kembali dan beristirahat dulu. Aku akan kembali segera setelah aku selesai bekerja di sini. Sampai jumpa. Nicole langsung menutup telepon setelah mengucapkan kata terakhir. Sementara itu, Harvey berada di hotel, merasa sangat bosan. Sejak Jared membawa Nicole pergi, Harvey tidak pernah melihatnya lagi. Karena tidak tahan lagi, ia pergi ke kamar Kelly dan mengetuk pintu. Siapa namamu? Tuan Harvey, ada yang bisa saya bantu? Kelly menatap Harvey di pintu dan bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Harvey, berpura-pura peduli padanya karena akan canggung baginya untuk bertanya pada Kelly tentang Nicole. Tidak apa-apa, kamu mau masuk? Tanya Kelly karena ia merasa tidak sopan berbicara kepadanya di pintu. Tentu. Harvey masuk dan duduk. Kelly, Nicole bilang kita akan di sini berapa lama? Sekitar seminggu atau lebih. Ada yang salah. Kelly menatap Harvey dengan alis terangkat.